Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Siap. Oke, baik, sekarang kita bernyanyi bersama-sama ya, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri terlebih dahulu. Berdiri, ya. Kalian sudah siap belajar? Siap. Nah, kalau sudah siap, coba Bapak mengecek kembali ya kehadiran kalian ya. Coba. Yang pertama dimulai dari Saudara Adam Alfalah, Aliando Saputra, Dede Nur Alifa. Ya, alhamdulillah ya hadir semuanya kecuali yang 3 yang hampir 95% teman kalian hadir. Namun kita doakan bagi teman kalian yang tidak hadir atau yang berhalangan hadir yaitu dengan alasan sakit, mudah-mudahan disehatkan kembali agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa ya. Kemudian untuk yang tidak hadir dikarenakan izin, mudah-mudahan kalau dia izinnya melakukan perjalanan, mudah-mudahan kita doakan perjalanannya semoga lancar sampai tujuan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, siap untuk belajar? Coba sebelum pembelajaran dimulai, rapikan dulu tempat duduk dan pakaiannya. Coba ya, rapikan dulu tempat duduk dan pakaiannya agar kita menerima ilmunya bisa cepat dengan kita serap ya. Sudah siap? Ya. Nah, apakah kalian tahu apa itu pecahan senilai? Coba ada yang tahu apa itu pecahan senilai? Nah, berarti belum mengetahui ya. Coba nanti kita akan belajar bersama-sama ya tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Kemudian bagaimana cara kita menentukan pecahan senilai? Tujuan, apa tujuan pelajaran kita hari ini ya dengan materi pecahan senilai? Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita bisa menjelaskan dan mengidentifikasi pecahan senilai dengan menggunakan gambar dan simbol matematika atau dengan gambar konkret. Contohnya seperti ini. Nah, ini gambar-gambar konkret ya. Nanti kita pelajari bersama-sama. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, kita mulai dengan materi hari ini yaitu tentang pecahan senilai. Marilah kita simak bersama-sama ya. Perhatikan, dengarkan ya pembelajaran kita hari ini. Halo anak-anak putri semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar di rumah.
Kembali lagi bersama Putri Dia dalam mata pelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu mengenai pecahan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai pecahan senilai. Materi ini adalah materi matematika di kelas 4. Oke anak-anak, pada video sebelumnya Putri Dia sudah menjelaskan mengenai apa itu bilangan pecahan. Nah, kali ini Putri Dia ingatkan kembali, bilangan pecahan itu adalah suatu bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Jadi itulah yang merupakan bilangan pecahan. Kemudian kita lanjut, kita akan membahas tentang pecahan senilai. Dan sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu pecahan senilai? Oke anak-anak, sebelum Putri Dia menjawab apa itu pecahan senilai, silakan kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Di sini ada dua orang anak, yaitu Dita dan Wahyu. Dita dan Wahyu memiliki sebuah pizza. Kemudian ini adalah pizza Dita dan ini adalah pizza Wahyu. Nah, pizza Dita ini akan dipotong menjadi beberapa bagian. Oke, jadi pizza Dita itu dipotong menjadi beberapa bagian anak-anak. Betul sekali, menjadi dua bagian, yaitu 1 dan 2. Berikutnya, pizza Wahyu akan dipotong menjadi beberapa bagian. Oke, pizza Wahyu sudah dipotong anak-anak, yaitu menjadi berapa bagian? Betul sekali, yaitu jadi 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, pizza yang dimiliki oleh Dita dan Wahyu ini akan dimakan bersama-sama. Dita memakan 1 bagian dari potongan pizza tersebut, sehingga Dita memakan 1/2 bagian dari pizza tersebut. Sedangkan pizza Wahyu dimakan 2 bagian anak-anak. Maka Wahyu memakan 2/4 bagian dari pizzanya. Jadi diingatkan kembali, untuk pizza yang dimakan oleh Dita sebanyak 1/2 bagian itu kita dapatkan dari 1 ini berasal dari 1 potongan pizza ini. Kemudian 2 itu adalah jumlah keseluruhan bagian pizza yang sudah dipotong. Kemudian untuk bagian pizza yang dimakan oleh Wahyu, nah ada 2, yaitu berasal dari 2 bagian yang dimakan. Kemudian 4 itu adalah jumlah keseluruhan pizza setelah dipotong. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ternyata apabila kita bandingkan antara pizza yang dimakan oleh Dita dan juga pizza yang dimakan oleh Wahyu ini memiliki ukuran yang sama anak-anak. Meskipun jumlah pizza yang dimakan oleh Dita itu jika kita tulis ke dalam bentuk pecahan adalah 1/2, sedangkan pizza yang dimakan oleh Wahyu itu bila kita tulis ke dalam bentuk pecahan menjadi 2/4. Nah, ini adalah bentuk pecahan yang berbeda anak-anak. Namun jika kita bandingkan potongan pizza yang dimakan oleh Dita dan potongan pizza yang dimakan oleh Wahyu itu memiliki ukuran yang sama. Nah, pecahan 1/2 dan 2/4 ini merupakan pecahan senilai anak-anak. Oke, dari cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan senilai itu merupakan pecahan yang memiliki nilai yang sama tetapi dituliskan dalam bilangan yang berbeda anak-anak. Jadi seperti itu. Sampai di sini semoga paham ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menentukan pecahan senilai anak-anak. Jadi di sini ada 2 cara untuk menentukan pecahan senilai. Cara menentukan pecahan senilai itu dengan cara membagi ataupun mengambilkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama yaitu cara menentukan pecahan senilai dengan membagi pembilang dan juga penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi Putri dicontohkan di sini ada pecahan 4/8. Oke, jadi kita akan menentukan pecahan senilai dari 4/8 ini dengan cara membagi pembilang dan penyebut menggunakan nilai yang sama. Jadi syaratnya itu adalah membagi bilangan
dengan pecahan ini menggunakan bilangan yang sama. Oke, caranya seperti apa? Nah, di sini sudah ada pecahan 4/8. Nah, pecahan 4/8 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membagi pembilang dan juga penyebut menggunakan bilangan yang sama. Nah, bilangan yang kita gunakan untuk membagi di sini adalah 4, teman-teman. Apabila pembilang dibagi 4, maka penyebut juga kita bagi menjadi 4. Sehingga pecahan senilainya yaitu 4 dibagi 4 itu adalah 1, kemudian 8 dibagi 4 adalah betul sekali yaitu 2. Sehingga pecahan senilai dari 4/8 adalah 1/2. Betul sekali. Nah, jadi caranya seperti itu. Kemudian untuk lebih memahami, kita coba contoh soal satu lagi ya. Di sini Putri sudah memiliki pecahan 3/9. Nah, 3/9 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membagi. Nah, kita tulis 3/9. Kita bisa ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membaginya. Nah, kita bagi dengan menggunakan angka 3. Apabila pembilang dibagi angka 3, maka penyebutnya kita bagi 3 juga. Oke, dan jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bagi 3 bagi 3 berapa? 1, betul sekali. Kemudian 9 dibagi 3 yaitu tepat, yaitu 3. Sehingga pecahan 3/9 ini senilai dengan pecahan 1/3. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah pecahan senilai yang ditentukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, ini adalah cara yang pertama, anak-anak. Kemudian cara berikutnya yaitu menentukan pecahan senilai dengan mengalihkan, yaitu mengalihkan pembilang dan juga penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, bagaimana caranya? Di sini Putri sudah memiliki pecahan 3/4. Nah, pecahan 3/4 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkan pembilang dan juga penyebut dengan angka yang sama. Jadi seperti apa caranya? Kalian perhatikan. Di sini sudah ada pecahan 3/4. Nah, kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkan. Mengalihkan berapa? Kita bisa gunakan angka 3 sebagai pengalinya. Apabila pembilang kita kali 3, maka penyebut juga harus kita kali 3. Sehingga pecahan itu adalah 3 dikali 3 berapa? Betul sekali, yaitu 9/4 dikali 3 berapa? 12. Nah, sehingga pecahan 3/4 ini senilai dengan pecahan 9/12. Nah, gimana gampang kan? Nah, kalau kalian sudah sering berlatih, maka lama-lama kalian akan terbiasa. Kemudian Putri memiliki satu contoh soal lagi. Putri sudah memiliki pecahan 2/3. Nah, pecahan 2/3 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkannya. Nah, caranya seperti ini. Kita tulis pecahan 2/3. Kemudian kita kalikan pecahan ini, baik itu pembilang dan juga penyebut menggunakan angka yang sama. Nah, misalnya kita gunakan angka 2 sebagai pengalinya. Kemudian penyebut juga harus kita kali 2. Maka 2 dikali 2 yaitu 4 per 3 dikali 2 adalah betul sekali 6. Sehingga pecahan 2/3 itu senilai dengan pecahan 4/6. Nah, gampang kan? Jadi pecahan ini kita hasilkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut menggunakan angka yang sama. Semoga sampai di sini paham ya. Terima kasih tepuk tangan untuk Putri. Setelah menjelaskan materi tentang pecahan senilai, coba Bapak Ibu bertanya, apa
senilai. Nah, tadi yang sudah dijelaskan di dalam video Ibu Tridewi. Ada yang menulis? Ada yang menulis tidak? Ada yang menulis tidak? Materi yang tadi yang dijelaskan Ibu Tri. Nah, jadi apa itu pecahan senilai? Coba, pecahan senilai itu pecahan yang dituliskan dalam angka yang berbeda namun memiliki nilai yang sama. Itu disebut dengan pecahan senilai. Nah, setelah kalian menyimak dan memperhatikan video tadi, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Akan membagi menjadi 3 kelompok. Nah, dikarenakan kalian sudah duduknya seperti sudah berkelompok, atau sudah mendapatkan kelompok masing-masing. Nah, jadi Bapak akan langsung membagikan lembar kerja peserta didik atau latihan soal yang akan kalian kerjakan secara berkelompok atau berdiskusi ya. Nah, jadi kalian berdiskusi. Nah, jangan dulu diisi ya. Coba dilihat dulu. Nah, 1 kelompok 2 kertas kerja. Nah, coba. Nah, lihat, coba perhatikan soal-soal yang ada di kertas kerja. Silakan kerjakan. Cara berdiskusi dengan kelompok, ya. Kerjakan dengan kelompok. Dengan kelompok kerjakan. Kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Kerjakan dengan kelompok. Ini kelompok. Ya. Nah, caranya lihat. Coba perhatikan terlebih dahulu. Caranya di sini kan ada soal. Lihat ke depan. Nah, ini kan ada soal. Berapakah berdasarkan gambar di atas pecahan 1/4 senilai dengan pecahan? Nah, jadi yang dicari pecahan berapa? Nah, yang dicari itu pecahan senilai dari 1/4 ya. Nah, caranya, tadi caranya bisa 2 dengan dikalikan atau dibagikan, asalkan dengan angka yang sama ya, baik pembilang ataupun penyebutnya ya. Duduknya rapi, duduknya yang rapi ya. Duduknya rapi. Ada yang ditanyakan? Coba, kalau ada yang belum mengerti cara mengerjakannya. Coba, ada apa? Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Coba, ini kan 1 kelompok. Kerjanya bareng-bareng, cuma soalnya KPI-nya ada 2. Nah, namanya diisi nama kelompoknya ya. Nah, diisinya nama kelompoknya. Kalau ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan pada Bapak ya. Baik itu caranya ataupun nah, yang di bawah yang di ABCD-nya ya. Cara menentukannya, atau kalian bisa menanyakan pada rekan kelompok. Kalau tahu-tahu dari teman kalian ada yang belum mengerti cara menentukan pecahan senilainya ya, caranya, kemudian hasilnya seperti apa. Kalau ada yang sudah, coba periksa terlebih dahulu ya. Periksa terlebih dahulu hasil diskusinya atau hasil pengerjaan soalnya, atau lihat di LKPD-nya. Coba, kelompok 1 sudah betul? Kelompok 2
3. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kerja kelompoknya. Nah, kemudian persiapkan 2 orang untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya ya. Coba berdiri dulu ya, berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri ya. Di bawah. Nah, mahasiswa yang hebat. Mana siswa yang kuat? Yang mana? Di mana? Siswa yang hebat? Sudah siap untuk menyajikan hasil diskusi? Ya, sudah siap kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusi? Nah, kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3? Ini biar tidak silo. Oke, perhatikan. Pertama, Dari kelompok 1 telah menyelesaikan soal nomor 1 sampai nomor 2 dengan sebagai berikut pecahan seniman senilai. coba yang tadi hasilnya yang mana yang sudah dikerjakan? Dengan 2/8. Itu untuk soal nomor berapa? Nomor 1. Coba soal ada lagi. Nomor 2 adalah 2/4 senilai dengan pecahan 4/8. Ya, 2 soal yang disajikan untuk 2 soal yang disajikan oleh kelompok 1. Coba kelompok 2 dan kelompok 3 sama atau berbeda hasilnya? Hah? Coba hasilnya sama atau tidak? Hah? Ada yang bilang kelompok 2. Coba perwakilan dari kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya ya, untuk menyajikan hasil diskusinya. Coba kelompok 2. Coba yang lain perhatikan. Kelompok 2 telah mendiskusikan soal nomor 3 dan 4 berdasarkan hasil diskusi soal 3 dan 4 pecahan 6/8 senilai 8 sampai pecahan 1/5 senilai pecahan Dengan pecahan berapa? Hasilnya nomor 3. Coba 2/4. Untuk nomor 4 2/10. Coba ada yang sama tidak? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menyajikan hasilnya. Nah, setelah kalian mendiskusikan atau menyajikan hasil diskusinya, coba sekarang Bapak ingin merefleksikan merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Jadi pecahan senilai itu pecahan yang ditentukan atau pecahan senilai itu pecahan yang dituliskan dalam angka yang berbeda namun memiliki nilai yang sama. Contohnya 1/4 itu sama dengan 2/8 ya. 1/4 itu senilai dengan 2/8. Nah, dari mana kita bisa menentukan bahwa itu senilai atau tidaknya? Nah, cara menentukan bahwa itu senilai atau tidaknya itu dengan 2 cara ya. Yang pertama dengan cara dikalikan, yang kedua dengan cara dibagi. Tapi
tapi harus dengan angka yang sama ya, harus dengan angka yang sama. Misal kalau pembilang dikali 2, maka penyebut juga harus dikali 2. Kemudian kalau pembilang dikali 4, maka penyebutnya juga harus dikali 4. Nah, begitu juga seterusnya ya. Jadi itu cara menentukan pecahan senilai dengan 2 cara. Nah, alhamdulillah penyajian materi dari masing-masing kelompok sudah selesai. Coba Bapak ingin tanya, dengan melihat materi atau mempelajari materi ini, bagaimana perasaan kalian? Ya, senang dalam mengerjakan soal atau bagaimana? Coba kelompok 1, bagaimana rasanya mengerjakan soal? Senang. Kelompok 2, senang dan seru. Kelompok 3, ya sama ya, kelompok 1, 2, 3 itu sama juga seru dan menyenangkan dalam mengerjakan soal-soal pecahan senilai. Nah, pecahan senilai ini juga bisa kita aplikasikan atau bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa kita manfaatkan dan refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Pak contohnya? Misal gini. Nah, teman kalian memiliki 1 buah makanan atau memiliki 1 potong kue ya, 1 potong kue atau 1 kue. Kemudian ada 2 teman tidak memiliki kue tersebut, tapi kalian ingin membaginya. Nah, maka kue itu harus dibagi berapa? Harus dibagi berapa potong? Harus dibagi 3 potong dan masing-masing mendapatkan 1/3 ya, atau ukurannya 1/3 dari jumlah keseluruhan. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu daerah. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini kita sudah berada di akhir pembelajaran. Nah, agar pembelajaran ini lebih berkah, lebih kita bisa memanfaatkan dari kehidupan sehari-hari, kita tutup dengan doa. Coba ketua kelas kembali ke depan untuk memimpin doa mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan.